Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba mereview proposal Kerunas yang kedua ya. Maksudnya kiriman yang kedua. Coba kita lihat sekarang, kita baca pendahuluan wilayah Aceh Selatan. Ini udah bisa, paragraf 1 udah bisa, paragraf 2 bisa juga. Paragraf 3, paragraf 3 ini bisa habitat, paragraf ini habitat ini bisa, pelestarian bisa, ikan juga bisa. Ini tapi udah kurung, jangan dalam kurung lagi. Suku terdiri, mungkin suku terdiri. Pindah aja. Di sini pindah nih Augusta, gitu aja. Dari mana ya teman? Dari sini nah. Augusta, 2015. Enggak, bukan koma. Augusta kurung 2015 kurung mengatakan bahwa nikahnya umumnya nih, umumnya kenapa warna di sini dihapus? Karena tidak, kalau ada tanda kurung tidak bisa berdekatan. Warnai aja. Ikan memiliki secara ilmiah bolehlah ekosistem. Rumusan masalahnya sehubungan dengan pentingnya ekosistem mangrove juga dan ini gini ya. Mengalami kerusakan lahan, kerusakan lahan atau konversi menjadi lahan sawit. Sawit ini dijelaskan ini. Nah, ini dijelaskan. Tentu pengaruh terhadap. Dan untuk mengetahui peran kita harusnya oleh karena itu, maka dari harusnya ada tulisan berdasarkan permasalahan tersebut diperlukannya suatu penelitian tentang ini judulmu tentang judul kamu. Di sini. Ini berdasarkan masalah tersebut diperlukan suatu penelitian tentang apa judul kamu kan. Nah, itu kamu isi situ. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui keanekaragaman jenis ikan yang terdapat. Yang terdapat di mana tuh? Di daerah itu. Untuk mengetahui potensi ekonomis mangrove terhadap perikanan. Ya, di daerah itu lagi ya, di daerah itu. Untuk mengetahui kondisi terkini vegetasi mangrove pasca pembukaan lahan kelapa sawit
With ini tadi apa? Di daerah itu nanti tambahin daerah apa kan? Ini juga di daerah itunya tambahin aja. Oh, bentar ya. Manfaat penelitian. Manfaatnya adalah penelitian ini dapat memberi manfaat berupa informasi tentang keanekaragaman jenis ikan yang terdapat nih sebenarnya. Terdapat di ekosistem perairan mangrove. Terdapat di perairan kecil aja, di perairan ekosistem mangrove daerah itu untuk dapat menjadi referensi dalam di daerah itu juga ya, dalam pengelolaan kegiatan perikanan, pengelolaan kegiatan pemanfaatan kegiatan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pembangunan atau mangrove sebagai informasi. Ini yang kedua, informasi tentang nah kedua tadi masalahnya apa? Potensi harusnya ini untuk mengetahui potensi ekonomis dari ekosistem mangrove di daerah itu sebagai informasi dasar tentang potensi wilayah. Sebagai informasi tentang pihak-pihak yang membutuhkan dalam pembangunan hutan mangrove, ya itu udah pasti ya. Ini dapat, kalau yang ini udah pasti tahu ini. Memberikan informasi tentang manfaat tangible dan intangible manfaat. Iya, ini ya tangible. Nah, ini ya betul sih, tapi ini sama kayak ini. Ini kan yang manfaat tentang ikannya, ini tentang dapat memberi manfaat berupa informasi tentang keanekaragaman ikan. Tentang keanekaragaman jenis ikan. Kalau ini potensi ekonomis. Yang ketiga ini untuk mengetahui potensi vegetasi. Ya, ini kopi dulu ya. Aduh. Ini di copy. Ini pindah sini. Untuk mengetahui potensi ekologis dari ekosistem mangrove daerah itu pasca pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Nah, ini kan tadi kan permasalahannya ya ini tujuannya untuk mengetahui keanekaragaman jenis ikan ya, untuk mengetahui potensi ekonomi mangrove. Yang ketiga untuk mengetahui vegetasi kan. Jadi tujuannya itu juga, penelitian ini bertujuan untuk memberi manfaat informasi tentang keanekaragaman jenis, mengetahui potensi ekonomis, mengetahui potensi ekologis ya. Saya rasa itu aja tujuannya. Ini 4-nya hapus. Kita save dulu. Lanjut yang bawah. Tinjauan pustaka. Salah, maaf.
tinjauan pustaka, pengertian ikan. Oleh keanekaragaman spesies, ekosistem mangrove. Nanti saya baca lagi di rumah, saya ulang. Ini stratifikasi ya. Api-api, oke, betul. Ini judulnya nih didapus saja ini. Ini didapus. Yang tulisnya itu yang Undip aja, sumber Undip, Universitas Diponegoro kan. Nah ini aja sumber Undip. Yang kayak gini ini gambar nih didapus saja. Langsung tanggal berapa diakses, dah. Peran mangrove. Ini gambar kan, sumber. Oh boleh. Nih kayak gini betul nih. Oke, benar. Benar, tambah tahun. Nah, di sini juga bisa aja Undip sumber Undip ACID tahun. Undip. Nah, ini kita turun lagi bawah ya. Ini beberapa vegetasi mangrove. Ini juga sudah saya baca ya, makanya saya tidak baca sekali lagi. Saya baca sekali. Ini apa nih? Bisa ditulis dia untuk melihat, misalkan gambar untuk melihat si skema kan, skema rantai makanan di ekosistem mangrove dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3. Misalkan kan. Nah, ini dia skema, ini dapat lihat pada gambar 3. Oh, ada kendala. Nah, sini baru dibuat lagi di bawahnya gambar 3. Ini dia. Ada penjelasan dulu di awal. Gitu juga tadi gambar yang di atas ya. Saya buat kan. Fungsi ekosistem mangrove sebagai tempat mencari ikan dapat dilihat pada gambar 2. Dah nih bawahnya gambarnya ini. Jadi ada pengantar gambarnya. Tadi gambar yang satu ya. Gambar 1. Nah, stratifikasi tanaman mangrove dapat ini udah saya tulis ya, dapat dilihat pada gambar 1. Itu dia. Mana tadi? Kita scroll bawah tadi. Faktor lingkungan habitat tadi. Air. Substrat. Salinitas. Derajat suhu. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada ekosistem. Berdasarkan
di daerah penelitian ini dilaksanakan di di apa ya, nama desa sih, di Gampung, di ekosistem mangrove ya. Penelitian ini dilaksanakan di Gampung mana tadi? Dilaksanakan di kawasan mangrove, di kawasan ekosistem mangrove Gampung apa kan? Ini dia, Gampung dari bulan Januari kayaknya. Januari sampai kapan ya? Februari atau Maret? Februari atau Maret? Februari aja loh. Nah, ini apa nih yang ada dia? Stasiun, oh peta. Alat dan bahan, kamera, alat tulis, tali transek, GPS, menentukan koordinat nih. Menentukan koordinat sampel lokasi sampel atau peneliti. Nah, ini fungsi lain dari GPS. Kemudian ada faktometer, termometer, kertas pH, diometer. Prosedur penentuan titik sampling. Penentuan area sampling untuk berfungsi sampling. Untuk penentuan lokasi sampel bagusnya ada peta. Ini pakai peta ya. Bagusnya ada peta di awal. Bagusnya ada peta sederhana di awal metode. Nah, kemudian tadi lokasi sampel berdasarkan pada kawasan sampel. Oke, boleh. Kemudian metode prosedur pengambilan data, menggunakan data ikan menggunakan tabel. Ini prosedurnya. Ini bagusnya ada sumbernya. Sumber dari mana acuannya? Nah, ini pengambilan sampel ya. Sebelumnya ada ini. Pengambilan atau penentuan. Penentuan jumlah responden menggunakan metode atau rumus Slovin. Nanti biar diketahui bagaimana cara menentukan sampel atau orang yang akan diambil datanya. Nah, ini lanjut.
Ini ya. Ini tadi pengambilan ini mangrove-nya. Nanti kita rapikan lagi nih gambarnya. Nah, gambarnya udah betul, cuma kurang rapi, kurang bagus. Analisis data, indeks keanekaragaman, indeks seragaman. Ya, nanti dipelajari lagi cara hitungnya atau apa agar kita bisa kan. Ini sumbernya. Analisis data mangrove, ini juga sudah benar. Oke, sudah benar. Daftar pustaka juga sudah oke. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa di konsultasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.